Suster, Buddha, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kembali lagi kita bertemu dalam acara pengajaran kita bersama Carmelite Center Jakarta. Saya Frater Mario. Pada malam hari ini kesempatan untuk memimpin acara ini untuk mendengarkan lebih dalam lanjutan dari pengajaran kita dari Romo Karol tentang Santo Yohanes Salib dengan tema ketika hidup terasa hampa. Pada malam hari ini kita akan mendalami sesi terakhir kita, hidup sebagai nyanyian. Nah, kita akan mendalami tema ini nanti dengan pengajaran diberikan oleh Romo Jaya. Ah, di sana gimana kabar Romo? Sehat Romo? Ya, baik ya. Baik Romo. Nggak hujan di sana Romo? Hujan barusan. Ya di sini deras. Ya saya di Malang, Romo Karol di Jakarta. Saya harap Bapak Ibu juga dimanapun berada tetap sehat ya. Terima kasih sudah hadir setia dalam acara pengajaran ini. Baik, langsung saja. Mari kita mengawali pengajaran kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk kasih karunia yang boleh kami nikmati pada hari ini. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul secara daring. Kami hendak mendalami seorang kudus, seorang karmelit yang yang akan semoga dengan pengajaran pada malam hari ini kami dapat belajar bersama sehingga hidup kami semakin tampak, semakin mencerminkan kesucian teristimewa pada masa Prapaskah ini kami menjadi pribadi-pribadi yang luhur layaknya seperti Santo Yohanes Salib. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Romo Karol. Silakan Romo. Baik, terima kasih, Frater. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Akhirnya kita pada malam hari ini sampai pada pertemuan sesi kita yang terakhir, ya, di bawah subjudul, ya, hidup sebagai nyanyian. Mari kita ikuti pengajaran dari saya. Dan diharapkan pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan kepada Frater Mario, ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir ya dari perjalanan bersama kita dalam mendalami ya seorang tokoh besar dalam Ordo Karmel, Santo Yohanes Salib. Memang diakui bahwa tulisan-tulisan Yohanes Salib ini tidak mudah untuk kita pahami. Tetapi sebagaimana telah kita lewati dari sesi pertama tentang kegelapan hidup, sesi kedua tentang pelepasan, dan kemarin minggu lalu itu sesi tentang api transformasi, kurang lebih inti sarinya kita sudah pahami dan saya harap kita bisa memetik apa pesannya bagi kita. Malam hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat. Nah, 1, 2, 3, 4 itu bukan sembarangan diletakkan atau sengaja diacak-acak. Tidak, ini sejak dari sesi pertama saya selalu mengatakan ini merupakan suatu perjalanan, ya, perjalanan mencapai puncak, ya. Mulai kita merefleksikan kegelapan hidup, lalu kita kemudian menemukan mengapa orang merasa gelap dalam hidupnya. Ya, jawabannya mungkin karena masih ada keterikatan. Lalu kemudian kita kita mengambil buku yang ditulis oleh Yohanes Salib itu mendaki Gunung Karmel. Kita mendaki sampai puncak Gunung Karmel. Untuk bisa sampai ke puncak Gunung Karmel itu orang harus melepaskan. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga itu ketika orang sudah sampai pada Gunung Karmel bersatu dengan Tuhan, maka dia masuk kepada fase atau dimensi lain dari perjalanan hidup rohani, yaitu api transformasi. Ya,
Api transformasi sesi 3 dan hari ini yaitu tentang hidup sebagai sebuah nyanyian itu adalah sisi kedua dari sisi lain dari sesi satu sesi dua. Jadi sesi satu sesi dua itu merupakan pemurnian aktif dan pasif, ya. Sesi ketiga dan empat itu adalah suatu uraian tentang bagaimana Yohanes Salib menggambarkan tentang persatuan itu, ya. Baik, sebagaimana sudah saya jelaskan di sesi yang ketiga, ini bukan suatu perjalanan naik tangga linear. Tetapi kadang-kadang, ini bukan kadang-kadang, ini seperti kita mengitari labirin. Kadang kita merasa kita sangat dekat dengan Tuhan, mengalami persatuan, ada kerinduan besar. Kita mengalami api transformasi dalam diri kita, tapi kemudian kita merasa seperti malam gelap lagi, dan seterusnya. Inilah gambaran tentang bahwa perjalanan rohani itu tidak seperti kita menaiki tangga. Ketika kita sampai pada tangga yang terakhir, kita stop di sana. Tidak. Kita akan berputar mengitari labirin. Ada turun naiknya, ada gelap dan terangnya. Ya, seperti itu. Baik, malam ini kita akan mencoba melihat, ya, dan mengambil, ya, apa yang menjadi intisari dari, ya, satu buku yang ditulis oleh Yohanes Salib yang berjudul Mada Rohani, The Spiritual Canticle, ya, Canticle, Mada Rohani. Bapak Ibu, dalam buku Mada Rohani itu semuanya berisikan tentang ya puisi-puisi indah dari Yohanes Salib dan komentar-komentar uraian-uraiannya supaya eh, memang puisi itu agak sulit dipahami, tapi kalau kita memiliki buku tentang Mada Rohani itu kita akan tahu apa sih maksud kalimat per kalimat, bait stansa demi stansa. Nah, karena pembahasan kita pada sisi keempat ini bertemakan tentang hidup sebagai sebuah nyanyian, maka sebenarnya kita tidak belajar tentang buku Mada Rohani, tetapi kita mengambil sumber itu untuk dijadikan sebagai penjelas dan arah, ya, supaya ketika omong tentang hidup sebagai sebuah nyanyian ada rujukannya tentu kepada buku ini. Jadi kita tidak sedang belajar buku, tetapi kita mau mengambil sumber itu untuk menjadi kerangka dasar dalam pemahaman kita tentang eh, hidup itu sebagai sebuah nyanyian. Maka mari kita melihat pesan utama dari buku ini. The Spiritual Canticle itu karya Yohanes Salib. Buku ini berisikan puisi yang sangat mistik tentang ya dialog antara jiwa, dialog cinta antara jiwa. Jiwa itu adalah digambarkan sebagai mempelai wanita, ya. Jiwa itu kita manusia yang mencari Tuhan, yang berjalan mendaki Gunung Karmel dan seterusnya. Lalu kemudian eh, dengan Kristus. Jadi dialog kita dengan Kristus sebagai mempelai pria. Jiwa adalah mempelai wanita, Kristus itulah mempelai pria. Nah, pesan utamanya sederhana namun dalam, yaitu bahwa seluruh hidup kita itu dengan suka dan dukanya itu bisa menjadi nyanyian kasih yang tak terputus. Coba gambarkan ini relasi cinta, dialog cinta, kebersamaan antara mempelai wanita dan mempelai pria. Suasananya seperti apa? Saya mengajak Bapak Ibu untuk istilahnya bukan berromantika, tetapi coba berimajinasi. Karena kalau tidak memiliki kemampuan imajinatif, kita tidak akan memahami seluruhnya apa arti puisi yang ditulis dalam Mada Rohani. Jadi mari kita berimajinasi. Ya. Nah, mengapa Yohanes Salib menggambarkan relasi dialog cinta antara mempelai wanita dan mempelai pria? Itu jelas sekali dia meniru gaya pola Kidung Agung, ya. Dan tentang hidup sebagai sebuah nyanyian itu saya coba bandingkan dengan kisah dalam Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Di sana
orang-orang Farisi mempersoalkan mengapa murid-murid Yesus ya tidak berpuasa. Lalu Yesus menjawab, bolehkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ini suatu jawaban yang merujuk pada lukisan tentang mada rohani. Jadi sukacita, nyanyian sukacita itu memang harus diungkapkan selagi kita itu bersatu dengan mempelai laki-laki yaitu Yesus sendiri. Jadi kepersatuan jiwa dengan Kristus itu harus dirayakan dalam hidup sehari-hari. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi hidup sebagai sebuah nyanyian itu sama dengan diartikan secara lebih sederhana. Mari kita rayakan persatuan kita dengan Tuhan, kerinduan kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Ya. Ya, nyatakanlah kebersatuan kita dengan Tuhan itu dengan sukacita. Dan sukacita itu selalu digambarkan sebagai sebuah nyanyian, melodi indah antara kita dengan Kristus. Ya. Baik, saya coba menjelaskan. Pasti Bapak Ibu juga bertanya, mengapa sih mengajarkan tentang persatuan itu, tapi kemudian dilukiskan melalui puisi? Kenapa tidak dijelaskan saja? Baik, saya tunjukkan. Alasannya mengapa Yohanes Salib itu menggunakan puisi untuk melukiskan bagaimana jiwa itu bersatu dengan Kristus. Alasan yang pertama itu adalah bahasa bahasa manusia atau bahasa yang kita pakai itu ya tidak cukup ya untuk mengungkapkan pengalaman persatuan itu. Ya, kadang-kadang orang hanya merasa sukacita itu memenuhi dia tanpa dia harus menggambarkan seperti apa pengalaman itu. Karena itu, Yohanes Salib menggunakan puisi. Karena dia katakan bahasa itu tidak cukup menggambarkan pengalaman yang mistik itu. Pengalaman persatuan dengan Tuhan itu adalah pengalaman adalah pengalaman yang melampaui akal. Jadi, karena melampaui akal atau supra-rasional, maka Yohanes Salib itu menggambarkan pengalaman itu dengan berpuisi. Karena itu konsep dan proposisi atau pernyataan-pernyataan logis, gambaran-gambaran yang sifatnya logis hanya bisa hanya bisa menggambarkan tentang Tuhan. Hanya bisa menggambarkan tapi tidak bisa menyentuh tidak bisa berkaitan langsung menyentuh dengan apa yang dialami oleh manusia, pengalaman dengan Tuhan itu sendiri. Karena itu puisi dengan ambiguitasnya kadang-kadang dimengerti salah dan lain sebagainya memang justru lebih jujur karena tidak berpura-pura untuk bisa menjelaskan sepenuhnya. Ya, jadi kita tidak bisa membahasakan pengalaman eh, dialog cinta jiwa kita dengan Tuhan itu dengan bahasa-bahasa yang bersifat dengan proposisi logis. Ya, Tuhan itu perlu digambarkan, tapi gambaran kita itu jauh dari yang sebenarnya. Karena itulah maka Yohanes Salib menggambarkan pengalaman itu melalui puisi-puisi. Santo Yohanes Salib sendiri menulis dalam prolog dalam bukunya The Spiritual Canticle atau Mada Rohani. Dia bilang begini, tidak perlu terikat pada penjelasan saya karena mistik kebijaksanaan tidak perlu dipahami dengan jelas agar ia bisa membangkitkan kasih dan afeksi dalam jiwa. Ya, ini diperkuat oleh Pseudo Dionysius de Areopagite dalam Mystical Theology abad kelima yang menjadi salah satu sumber teologis utama Santo Yohanes Salib, yang mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa didekati melalui apopasis atau jalan negatif. Bukan dengan mengatakan apa Tuhan itu, melainkan dengan melepaskan semua konsep tentangnya. Jadi konsep tentang Tuhan itu dilepaskan. Kita hanya mengalami pengalaman itu dan mengungkapkan pengalaman itu dengan berpuisi. Jadi mengungkapkan sukacita itu. Tidak perlu menjelaskan Tuhan itu Allah Bapa yang Maha Baik dan seterusnya. Tapi kita merasakan mengalami itu, kemudian pengalaman itu diungkapkan melalui sukacita, teriakan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Baik, yang berikut, alasan kedua. Puisi itu berbicara kepada seluruh manusia, kepada kita, bukan hanya akal.
ya, tapi dia menyentuh kehendak kita, perasaan kita, dan intuisi kita sekaligus. Kalau proposisi bahwa Tuhan itu Allah yang baik, selesai. Di sana hanya menyentuh akal, tapi puisi itu menyentuh seluruh diri kita, ya, menyentuh kehendak, menyentuh perasaan dan intuisi. Karena itu Santo Yohanes Salib tahu bahwa persatuan dengan Tuhan itu bukan pencapaian intelektual. Ya, kalau orang merasa ada pengalaman istimewa, khusus yang dialami, lalu orang menggambarkan Tuhan sekian 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 dalam proposisi logis, pernyataan-pernyataan dan seterusnya, itu akan mempersempit kekayaan pengalaman itu. Ini Yohanes Salib mengatakan, ya, menggambarkan pengalaman itu dengan puisi. Ya, seperti itu. Karena itu Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae itu menyebut bahwa simbol dan metafora, gambar tentang Tuhan itu lebih cocok, ya, lebih cocok untuk hal-hal ilahi. Karena akal manusia itu secara natural, secara alamiah itu bergerak melalui gambar indrawi menuju yang tak terlihat. Jadi, Bapak Ibu, ya, diharapkan untuk memahami konsep ini. Mengapa Yohanes Salib menggambarkan pengalaman persatuan itu melalui puisi, bukan melalui pernyataan atau proposisi logis. Karena alasan ini, ya, lebih menyentuh pengalaman itu sendiri dan lebih memperkaya imajinasi kita, perasaan kita, intuisi kita tentang pengalaman itu. Baik. Yang ketiga, mengapa Yohanes Salib menggunakan puisi? Ya, ini berangkat dari tradisi Kidung Agung. Bapak Ibu pernah membaca dan memang diharapkan sudah membaca kitab Kidung Agung. Di sana itu penuh dengan puisi romantis, cinta, tentang jatuh cinta, tentang memandang dengan cinta dan lain sebagainya. Ini tradisi Kidung Agung. Jadi Yohanes Salib menggunakan tradisi ini. Yohanes Salib sadar sedang berdiri dalam tradisi panjang. Kidung Agung menggunakan bahasa cinta erotis, ya, untuk menggambarkan relasi jiwa dengan Tuhan. Jadi kalau kita membaca Kidung Agung, imajinasi kita itu harus kaya. Jangan sampai kita hanya melihat kata-kata erotisnya, seakan-akan hubungan manusia dengan Tuhan itu diturunkan ke level, ya, yang manusiawi. Tidak. Jadi orang menggambarkan pengalaman yang itu, pengalaman yang ilahi itu melalui bahasa-bahasa manusia. Ya. Dan karena itu, ketika Yohanes Salim menggunakan itu bukan reduksi, ya, melainkan apa? Pengakuan bahwa kasih manusiawi adalah analogi terdekat yang kita punya untuk kasih ilahi. Jadi kasih antara manusia dengan manusia itu menurut Yohanes Salim itu suatu perbandingan yang terdekat. Ya, mengapa dia tidak menggunakan kasih antara manusia dengan burung atau dengan anjing atau hewan piaraan lainnya? Dia tidak menggunakan itu, tapi dia menggunakan hubungan cinta antara manusia dengan manusia untuk dijadikan atau sebagai gambaran hubungan manusia dengan Tuhan. Saya katakan tadi ini bukan reduksi, itu artinya begini Bapak Ibu. Santo Yohanes Salib tidak sedang menurunkan, ya, menurunkan pengalaman ilahi bersatu dengan Tuhan itu, atau pengalaman kita tiba-tiba kita itu dipenuhi sukacita oleh roh, oleh kuasa Tuhan sampai kita tidak bisa membahasakan pengalaman itu. Nah, ketika kita mengungkapkan pengalaman itu melalui bahasa-bahasa simbolik, metafora, puisi, dan lain sebagainya, menurut Yohanes Salib, itu bukan berarti kita menurunkan pengalaman itu ke level manusia. Bukan. Itu adalah mendekatkan sesuatu yang analog dengan pengalaman manusia dengan manusia. Oke. Jadi tidak menyamakan cinta. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kok turun ya. Seperti hubungan kita dengan Tuhan itu seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Seperti suami istri. Kok seperti sangat manusiawi. Kok Tuhan Allah yang begitu ilahi hanya digambarkan sebatas hubungan manusia laki-laki dan perempuan. Kok seperti bukan ilahi. Ya. Bapak Ibu, ya,
ini mengangkat bahasa cinta manusiawi sebagai jembatan menuju yang ilahi. Jadi puisi itu adalah bahasa cinta manusiawi kita atau metafora apapun yang kita pakai itu merupakan jembatan. Jembatan untuk menuju yang ilahi. Mengapa? Karena dari semua pengalaman manusia, ya, cinta yang total dan menyerahkan diri sepenuhnya itu adalah yang paling mendekati dinamika persatuan jiwa dengan Tuhan. Ini ajaran para kudus. Jadi cinta manusia dengan manusia, mempelai perempuan yang mempelai laki-laki itu eh, lebih mendekati dinamika persatuan jiwa dengan Tuhan. Ya, karena itu alasan mengapa Kidung Agung menjadi ya salah satu kitab dalam Alkitab kita. Karena tadi ya lebih mendekati. Kita tidak bisa menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu dengan bahasa seperti proposisi atau pernyataan-pernyataan yang selesai lalu berhenti di situ. Tapi digunakan dengan metafora supaya memperkaya imajinasi kita dan mendekati, ya mendekati. Analogi konkretnya begini, Bapak Ibu. Ketika seseorang jatuh cinta, ya jatuh cinta yang dalam, ia tidak bisa tidur. Ia mencari-cari. Ia rela kehilangan dirinya demi yang dicintai. Ini pengalaman manusiawi. Kalau orang jatuh cinta seperti itu. Nah, pengalaman ini dipakai oleh Yohanes Salib untuk menggambarkan ya jiwa kita dengan Kristus ketika kita mengalami apa yang disebut dengan pengalaman persatuan tadi. Dan Santo Yohanes Salib berkata, itulah gambaran yang paling jujur untuk mendeskripsikan apa yang terjadi antara jiwa dan Tuhan dalam via unitiva. Via unitiva itu persatuan. Jadi intinya begini, bukan Tuhan yang diturunkan ke level manusia. Ya, Tuhan tentu tidak seperti yang digambarkan relasi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tidak. Ya, kita hanya mendekati, ya, mendekati dinamika itu. Jadi bukan Tuhan yang diturunkan ke level manusia, melainkan pengalaman manusia yang paling dalam, ya, pengalaman manusia yang paling dalam yang tidak bisa dilukiskan oleh akal kita, itu dipakai sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk untuk memahami misteri yang jauh lebih besar. Jadi kita hanya mendekati, menggambarkan. Yang sesungguhnya seperti apa, itu hanya pribadi-pribadi. Karena pengalaman itu mesti dibagikan kepada orang lain, maka ketika kita membagi pengalaman itu, kita tidak bisa melukiskan. Karena bahasa kita itu tidak bisa menggambarkan pengalaman itu. Karena Tuhan itu melampaui akal kita, penglihatan kita, dan seterusnya. Maka dia perlu pakai simbol, pakai metafora, pakai puisi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa Yohanes Salib menggunakan puisi? Alasan yang keempat adalah puisi itu menyisakan ruang. Dia menciptakan ruang, ya. Karena itu proposisi, ya, proposisi itu maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita mengalami sentuhan Tuhan, kita mengatakan begini, Tuhan menyentuh diri saya. Nah, itu proposisi. Itu selesai di situ. Tapi kalau puisi, ya, puisi itu lebih memperkaya. Dia membuka imajinasi kita dan memperkaya pengalaman itu. Ya. Santo Yohanes Salib ingin membacanya, pembacanya, kita semua yang membaca bukunya itu masuk ke dalam pengalaman itu, bukan sekadar memahaminya dari luar. Ya, jadi dia membuka ruang. Nanti saya jelaskan apa artinya proposisi itu menutup, puisi itu membuka. Karaner, ya, dalam bukunya The Mystical Way in Everyday Life itu menulis begini, bahwa bahasa mistik, ya, bahasa mistik. Yohanes Salib itu selalu menggunakan bahasa mistik, bahasa yang berat, bahasa yang selalu puitis. Dan Karaner mengatakan bahwa bahasa mistik seperti yang dipakai oleh Yohanes Salib itu harus selalu lebih besar dari yang bisa dikatakan. Ya, jadi kita lihat kok Yohanes Salib melukiskan pengalamannya itu begitu indah, ya, begitu indah. Karena ini prinsipnya, ya, suatu pengalaman itu harus digambarkan lebih besar dari yang bisa dikatakan.
Kenapa? Kata-kata kita tidak bisa melukiskan yang sebenarnya apa yang kita alami. Maka ketika kita menggunakan puisi itu harus melampaui semua yang bisa kita katakan. Ya. Dan puisi itu adalah satu-satunya bentuk bahasa yang secara struktural mengakui keterbatasannya sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja memang ini di awal supaya kita benar-benar tidak boleh terpancing dengan banyak kesan bahwa Yohanes Salib itu sulit sekali bahasanya. Tidak. Itu merupakan puisi. Kemudian kita pembaca harus memperkaya kemampuan imajinatif kita untuk mengisi ruang yang memang dibuat kosong oleh Yohanes Salib. Disitulah Yohanes Salib menempatkan kita itu bukan hanya pembaca, tetapi sebagai orang yang akan turut mengalami. Jadi dia mengajak kita mengalami apa yang dia lukiskan itu. Iya, baik. Proposisi itu sifatnya menutup. Apa artinya? Ketika kita membuat pernyataan logis seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan itu Maha Kasih. Itu proposisi. Sifatnya menutup. Kalimat itu menutup. Ya, sifatnya penutup. Kalimat itu selesai. Ketika kita mengatakan Tuhan itu Maha Kasih, kalimat itu selesai. Nah, pembaca itu menerima informasi, mengerti, lalu berhenti. Ya, tidak ada ruang untuk masuk lebih dalam. Ya, maknanya, ya, makna dari misalnya Tuhan itu Maha Kasih itu sudah terkunci dalam definisi apa artinya Tuhan, apa itu Maha Kasih. Selesai di situ. Kalau kita menggunakan proposisi dalam mengungkapkan pengalaman kita yang sulit diungkapkan lewat kata-kata. Itulah alasannya mengapa Yohanes Salib tidak menggunakan proposisi. Seperti Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Cinta, Tuhan itu dasar. Itu selesai, itu penutup. Tetapi dia menggunakan puisi. Puisi itu sifatnya kebalikan dari proposisi. Dia itu sifatnya membuka. Nah, ketika Santo Yohanes Salib menulis seperti rusa engkau telah melarikan diri setelah melukaiku. Coba coba Bapak Ibu imajinasikan. Seperti rusa engkau telah melarikan diri setelah melukaiku. Ya, ini tidak ada satu makna tunggal yang bisa ditangkap sepenuhnya. Pembaca kita semua masuk ke dalam gambaran itu. Pertama, merasakan luka, kerinduan, gerak rusa yang cepat. Setiap orang yang membacanya membawa pengalamannya sendiri dan teks itu tetap hidup, tetap terbuka. Nah, ini prinsip di dalam memahami puisi mistik dari Yohanes Salib. Ya, kalau kita miskin imajinasi, maka akan tidak membantu kita memperkaya pengalaman itu. Ya. Analoginya sederhana Bapak Ibu. Misalnya proposisi cinta itu menyakitkan. Ya, kita mengerti itu apa artinya cinta itu menyakitkan. Selesai di situ. Tapi kalau puisi, dia mengatakan begini, kau pergi seperti rusa dan lukamu masih di sini. Kita merasakannya dan kata-kata itu bergema. Ya, ini contoh analogi sederhana. Nah, relevansinya untuk Santo Yohanes Salib itu apa? Persatuan dengan Tuhan itu bukan informasi yang bisa dimengerti lalu disimpan. Nah, ini bahaya. Ketika misalnya kita mau sharing pengalaman persatuan dengan Tuhan, lalu kita hanya menyatakan, cinta itu menyakitkan, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu mengampuni saya. Refleksinya stop di situ. Kita tidak akan melukiskan pengalaman yang kaya yang ilahi itu untuk juga membuat orang lain itu masuk ke ruang pengalaman kita. Dan kita memiskinkan imajinasi itu sehingga bayangan hubungan relasi yang cinta kita dengan Tuhan itu tidak diperkaya oleh bahasa-bahasa yang seperti yang dialami dikatakan oleh Yohanes Salib. Ya. Nah, relevansinya untuk dalam hubungan rohani salib itu seperti tadi ya, kita bisa langsung dimengerti lalu kita simpan kata-kata itu kalau kita menggunakan proposisi. Ia harus dimasuki. Ya, pengalaman rohani itu membuka ruang bagi orang lain untuk memasuki, merasakan, dan menjalani. Maka puisi itu adalah satu-satunya wadah yang jujur. Karena kita tidak berpura-pura bisa menjalankan sepenuhnya apa yang ada
pada dasarnya melampaui penjelasan kita. Nah, ini. Baik, saya eh, lanjut ke hal yang berikutnya, ke bagian inti. Tadi mengapa saya menjelaskan, ya, mengapa Yohanes Salim menggunakan puisi, sudah saya katakan alasannya ada empat. Sekarang mari coba kita lihat kerangka dari buku Mada Rohani. Tiga tahap perjalanan jiwa. Ya, ada empat stansa atau empat bait puisi Mada Rohani. Dalam spiritual canticle itu ada 40 bait puisi, ya, Yohanes Salib. Yang apa? Yang melukiskan perjalanan jiwa dalam tiga tahap. Ya, tiga tahap itu pertama. Tahap pertama itu bait 1 sampai dengan bait 12. Yang Yohanes Salib menamai dengan Via Purgativa. Ya, jiwa merindukan Tuhan, mencarinya dengan gelisah, dan kerinduan yang kadang menyakitkan. Ya, itu via purgativa. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan sesi-sesi sebelumnya, maka ya sesi sesi 1 itu malam kegelapan hidup dan pelepasan itu bagian dari via purgativa ini. Jadi jiwa itu aktif melakukan, mendaki gunung karim, melakukan pelepasan, lalu kemudian Tuhan Allah memberikan suatu pengalaman malam gelap atau pemurnian pasif. Nah, ini digambarkan sebagai via purgativa. Purgativa. Ya. Karena itu dalam stansa yang pertama, Yohanes Salim melukiskan begini. Ya, kemana engkau menyembunyikan diri, kekasihku, dan meninggalkan aku merana? Seperti rusa engkau telah melarikan diri setelah melukaiku. Ini puisi yang menggambarkan tentang kerinduan jiwa dalam mencari Tuhan. Ya, saya beri contoh, ketika kita dalam keadaan malam gelap tuh, jiwa kita tuh rindu untuk memastikan Tuhan itu ada di mana. Kita mempertanyakan, bagaimana Tuhan? Engkau ada di mana? Mengapa engkau meninggalkan aku sendiri? Itu pelukisan yang sangat jelas digambarkan oleh Yohanes Salib. Ketika kita mengalami malam gelap atau masuk dalam via purgativa. Atau ketika kita mengalami proses pelepasan. Tuhan Allah mengambil semua hiburan dan kita berusaha untuk melepaskan. Jiwa kita ini merana seperti berjalan sendiri. Itu yang digambarkan oleh Yohanes Salib seperti rusa. Engkau telah melarikan diri setelah melukaiku. Nah, ini sangat kaya. Ini adalah suara jiwa yang belum menemukan, penuh rindu dan luka, namun justru ini yang mendorongnya untuk terus mencari. Bait 1 dan 2 ini tidak berbicara tentang apa yang disebut dengan persatuan. Ini masih orang berada pada malam gelap dan pelepasan. Baik. Sekarang tahap yang kedua itu diungkapkan melalui puisinya terkhusus pada bait 13 sampai 21 yang dia gambarkan sebagai via illuminativa, yaitu jiwa mulai menemukan jejak Tuhan dalam ciptaan. Ia mengalami perjumpaan pertama yang membahagiakan sekaligus menyakitkan. Ingat dalam sesi yang ketiga kemarin, api transformasi itu artinya apa? Kita ya sebagai kayu yang basah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber api itu. Awal-awal ya kita merasa sakit, tapi sakitnya itu bukan karena kita jauh dari Tuhan. Sakit itu karena kita sudah bersatu. Kayu diri kita ini sudah berada dekat dengan sumber api itu dan api itu menyala. Api cinta Tuhan itu menyalakan kayu itu. Ya, karena itu dilukiskan memang menyakitkan tetapi menciptakan kasih dan kerinduan yang luar biasa. Iya, itu pada sesi yang ketiga kemarin kita sudah lewati. Karena itu pada stansa yang ke-14 saya mencopot salah satu saja untuk melukiskan apa artinya via illuminativa ini. Dalam stansa yang ke-14 dia menulis begini, kekasihku, ya, gunung-gunung, lembah-lembah yang sunyi dan berhutan, pulau-pulau yang jauh, sungai-sungai yang bergema, desir angin yang penuh kasih.
Apa artinya ini? Ya, ini artinya apa? Jiwa kita mulai membaca ciptaan sebagai bahasa Tuhan. Gunung, lembah, sungai, dan angin bukan lagi sekadar alam, melainkan jejak kehadiran Sang Kekasih. Saya sederhanakan kalimatnya begini, Bapak Ibu. Tanda bahwa kita sedang berada pada via illuminativa, berada pada api yang membakar tapi sekaligus menghangatkan, membahagiakan itu adalah kita mudah disentuh oleh pengalaman-pengalaman spiritual yang menguatkan, meneguhkan, yang membuat kita bersuka cita. Nah, itu pengalaman bahwa kita ada di via illuminativa. Ya, misalnya ketika kita naik gunung, kita merasa kita disentuh oleh pengalaman keindahan gunung itu. Ketika berada di lembah, ketika berada di sungai, atau angin, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang disentuh oleh alam, ya. Itu semua itu merupakan jejak kehadiran Sang Kekasih. Kita kita disentuh oleh pengalaman oleh Tuhan sendiri. Nah, ini via illuminativa. Maka bait 13:21 itu menunjukkan tentang api transformasi itu sudah masuk di dalam anugerah, pengalaman anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan setelah kita melewati malam gelap dan pelepasan mendaki Gunung Karmel. Nah, sekarang malam hari ini kita sebenarnya berbicara tentang apa yang dilukiskan oleh Yohanes Salib pada bait yang ke-22 sampai dengan bait yang terakhir, bait 40. Yang dia namai itu sebagai via unitiva, persatuan. Ya, jiwa akhirnya bersatu penuh dengan Tuhan dalam perkawinan rohani. Nah, bait yang sebelumnya, yang via illuminativa itu memang dia sudah bersentuhan dengan Tuhan, tapi belum sepenuhnya, belum masuk di dalam kamar perkawinan rohani. Persatuan yang hakiki. Jadi jiwa bertemu dengan Tuhan dalam kesejatian. Tidak ada lagi apapun yang menutupi. Itu gambaran perkawinan rohani itu seperti itu. Kalau via illuminativa, kita menyentuh, kita disentuh oleh pengalaman-pengalaman itu, tapi masih ada sesuatu yang menutup, ya, yang menutup itu. Itu seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu. Tapi via unitiva ini adalah kita sudah masuk kepada perkawinan rohani. Bapak Ibu menyebut perkawinan rohani itu memudahkan kita untuk melukiskan seperti apa persatuan kita dengan Tuhan itu. Dalam hidup perkawinan manusia, itu seringkali adalah momen pertemuan jiwa dengan jiwa. Badan dengan badan, jiwa dengan jiwa, emosi dengan emosi. Semuanya menyatu dalam pengalaman yang sama ini. Itulah perkawinan yang kemudian dipakai oleh Yohanes Salib sebagai pelukisan, metafora tentang perkawinan rohani manusia dengan Tuhan. Ya, seluruh hidupnya, seluruh hidup kita itu, seluruh jiwa manusia itu menjadi mada pujian. Nah, ini mengapa saya menamai sesi keempat ini dengan eh, hidup sebagai sebuah nyanyian. Kenapa? Kita sudah masuk di dalam perkawinan rohani. Kita sudah dikuasai oleh sukacita surgawi itu. Maka mengungkapkan pengalaman sukacita itu merupakan sebuah mazmur, kidung, pujian kepada Tuhan. Jadi seluruh hidup kita itu menjadi madah pujian yang mengalir dari persatuan itu. Inilah puncak yang kita bahas di sisi ini. Jadi penting untuk diingat Bapak Ibu bahwa ketiga tahap ini juga tidak linear. Ya, via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva ini tidak juga linear seperti naik tangga. Sesudah purgativa berarti illuminativa. Sesudah illuminativa pakai unitiva, persatuan. Tidak demikian. Dia mungkin dari purgativa bisa mengalami lagi unitiva, bisa turun lagi ke illuminativa dan sebagainya. Jadi seperti labirin, maju mundur, ya. Oke. Karena itu dalam stansa yang ke-22, ya, Yohanes Salib menulis begini. Sang mempelai telah masuk ke dalam taman indah. Nah, ini pelukisan yang sangat sangat kaya kalau kita refleksikan, ya. Jadi perkawinan rohani itu dikatakan tadi, ya, itu digambarkan oleh Yohanes Salib pada stansanya yang ke-22. Dia menulisnya begini. Sang mempelai telah masuk ke dalam taman indah yang dirindukannya.
dan ia beristirahat dalam sukacita, menyandarkan lehernya pada lengan-lengan lembut sang kekasih. Ya, Bapak Ibu pasti akan tahu bagaimana pengalaman ketika kita berjumpa dengan seseorang yang kita cintai. Seperti suami berjumpa dengan istri, istri berjumpa dengan suami. Ada sukacita di sana, ada suatu pengalaman yang sebut dengan seakan kita masuk pada taman yang indah. Semuanya indah. Apa yang dirindukan semua sudah tercapai, dipenuhi sukacita. Dan tubuh kita menyandarkan, kepala kita disandarkan kepada lengan-lengan lembut Sang Kekasih. Sang Kekasih yang huruf besar ini adalah Yesus sendiri. Ini pelukisan perkawinan rohani. Ya. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Jiwa kini itu beristirahat dalam pelukan Sang Kekasih. Ya, Sang Kekasih itu adalah Kristus. Sebuah ketenangan mendalam yang melahirkan madah abadi. Jadi meskipun perjalanan rohani itu adalah labirin dengan lorong gelap, ya, labirin itu artinya apa? Turun, naik, naik, turun lagi, turun, naik. Jadi ada pengalaman persatuan, tapi kemudian kita seperti kembali masuk malam gelap. Tetapi jiwa yang sudah pernah mengalami perkawinan rohani ini, yang sudah mengalami kesejatian pertemuan dengan Tuhan, ya, ya, meskipun kita mengalami malam gelap dalam labirin, maju mundur lagi, keluar, naik, turun lagi, tetapi jiwa kini kita sudah tahu rumah, ya. Kita sudah mengalami sukacita itu. Untuk selalu kembali, tidak peduli seberapa jauh ia dibawa. Nah, ini komentar yang memang diberikan, tetapi kalau saya mau membantu Bapak Ibu untuk lebih mengerti, coba bandingkan dengan kisah peristiwa transfigurasi. Ya, transfigurasi ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Yesus naik ke atas gunung. Lalu mereka melihat perjumpaan, percakapan antara Yesus, Elia, dan Musa sedang bercakap-cakap. Dan Petrus dikuasai oleh pengalaman sukacita yang besar melihat, ya, ke surga itu, keabadian. Musa dan Elia yang ribuan tahun sebelum Yesus datang hadir dalam waktu saat kini dan mereka mengalami itu semua. Ini pengalaman pengalaman persatuan, pengalaman kita mengalami sentuhan ilahi. Nah, mengapa ketika Petrus bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan, kami akan mendirikan satu kemah untuk Engkau, satu kemah untuk Musa, satu kemah untuk Elia. Tuhan Yesus tidak menjawab itu, lalu mengajak mereka turun. Nah, ini suatu gambaran labirin. Ada pengalaman puncak, tapi ada pengalaman mereka harus turun. Tetapi pengalaman puncak itu harus dialami supaya mereka tahu bahwa rumah mereka itu bukan di dunia. Bahwa ada salib, mereka akan menuju ke Yerusalem. Tetapi sekurang-kurangnya pengalaman itu menyadarkan mereka bahwa ada rumah sesudah kematian. Rumah mereka itu adalah pengalaman persatuan dengan Tuhan itu, transfigurasi itu. Demikian Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu mengerti apa yang saya jelaskan. Baik, yang berikutnya. Kalau begitu, pertanyaan berikut, perbedaan mada rohani atau sesi yang keempat dengan sesi yang ketiga, itu nyala api cinta itu bagaimana, Romo? Ya. Sekarang saya menjelaskan begini, ya. Penting untuk membedakan karya ini dari The Living Flame of Love dengan, ya, The Cantacle itu, ya, spiritual, ya. Keduanya itu berbicara tentang persatuan jiwa dengan Tuhan. Jadi sama dua. Sesi ketiga dan sesi keempat itu berbicara tentang persatuan jiwa dengan Tuhan. Tapi bedanya di sini, sudut pandangnya berbeda. The Living Flame of Love, nyala api cinta itu, sisi yang ketiga kemarin, itu menggambarkan persatuan dari sisi Tuhan yang bekerja. Api, api yang membakar, ya, api yang membakar, mengobarkan cinta, tapi yang menyakitkan tapi membahagiakan. Dari sisi Tuhan yang bekerja. Api kasih ilahi yang memurnikan jiwa. Tapi dalam the spiritual canticle atau mada rohani itu menggambarkan persatuan dari sisi jiwa yang merespon, dari sisi kita, ya, sisi jiwa kita yang merespon. Bagaimana jiwa yang sudah diubah kini hidup dan bernyanyi, ya, hidup dan bernyanyi.
Singkatnya begini Bapak Ibu, sesi sebelumnya, sesi ketiga itu menjawab apa yang Tuhan lakukan pada jiwa. Sedangkan sesi ini, sesi yang terakhir malam ini, menjawab bagaimana jiwa hidup setelah bersatu dengan Tuhan. Ya, saya kira begitu gambarannya supaya Bapak Ibu paham. Dalam The Living Flame of Love, atau Nyala Api Cinta sesi ketiga kemarin, itu bercerita bagaimana aplikasi ilahi aktif bekerja pada jiwa. Api itu membakar kelekatan dan memurnikannya. Meskipun prosesnya mungkin menyakitkan, tapi membangkitkan kerinduan mendalam. Kata kunci yang dipakai pada sesi yang ketiga itu selalu saya ulang-ulang, kerinduan yang mendalam. Menyakitkan tapi membahagiakan. Itu kata kunci di sesi ketiga yang terungkap dalam buku Nyala Api Cinta atau The Living Flame of Love. Sementara itu, dalam buku Mada Rohani atau The Spiritual Canticle, itu melukiskan jiwa setelah transformasi itu, setelah mengalami persatuan itu. Kita diubah, ya, bukan lagi kayu, ya, tetapi api. Sumber api dan kayu yang kemudian memancarkan api itu sudah nyatu, sudah ada transformasi. Ia sudah menjadi bara yang menyala bersih, tidak lagi basah, tidak lagi hitam-hitam, ya. Jadi ia sudah menjadi bara yang menyala bersih. Tidak lagi berasap atau berjuang, melainkan bersatu dengan api itu. Ini sesi yang keempat. Dari persatuan ini, seluruh hidupnya memancarkan kehangatan kasih dan setiap gerak dan diamnya. Dalam setiap gerak dan diam. Jadi saya gambarkan dengan sederhana, ketika kita mengalami ya eh, apa yang disebut dengan transformasi atau persatuan sesi yang keempat ya eh, kita itu sudah dikuasai oleh kehangatan cinta sehingga kata-kata kita semua cara pandang kita itu sudah menjadi Kristus yang lain atau Rasul Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku ya. Jadi inilah keajaiban agung persatuan. Seperti bara yang menyala bersih tidak kehilangan bentuk aslinya, ya sebagai kayu. Ia tetap dirinya sendiri, tapi kini sepenuhnya menjadi api. Demikianlah jiwa dalam persatuan ini, itu menjadi paling dirinya sendiri, sekaligus paling menyerah kepada Tuhan. Jadi ini bukan berarti kehilangan identitas. Jadi kita seperti Allah, tidak. Persatuan itu tidak menghapus hakikat kita sebagai manusia. Iya. Ya, jadi ia tidak membuat kita itu kehilangan identitas, melainkan ya pemenuhan yang menyempurnakan, di mana semua kelekatan telah terbakar habis. Dari sana, konsep todo yenada yang kita pelajari di sesi yang kedua, mendaki Gunung Karmel, ya, itu menemukan artinya. Ya, kita tidak lagi menjadi penghalang. Jiwa bisa menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak lagi mencari Tuhan seperti yang dilukiskan dalam Via Purgativa atau malam gelap atau sesi pelepasan atau mendaki Gunung Karmel. Kita tidak mencari Tuhan lagi. Kita sudah menemukan Tuhan, kita sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, dan menemukan Tuhan itu dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Waktu tidur, kita tidur bersama Tuhan, kita makan bersama dengan Tuhan, kita bekerja di mana saja kita bekerja, kita bersama dengan Tuhan, dan semuanya. Ya, itu seperti doanya Laurentius dari Kebangkitan. Dia adalah seorang bruder yang bekerja di dapur. Dalam doanya dia bilang gini, terpujilah engkau yang Tuhan yang empunya senduk, periuk, mangkok, kuali, gelas, dan sebagainya. Artinya apa? Di dalam pekerjaan yang sederhana, dia menemukan Tuhan di sana. Itulah persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persatuan itu bukan berarti kita seperti mengawang-awang berada di antara dunia dan surga, melayang-melayang seperti malaikat. Tidak, kita tetap manusia seperti biasa, tetapi seluruh diri kita sudah dikuasai oleh pengalaman persatuan itu, sehingga dalam melakukan segala sesuatu kita bersama dengan Tuhan. Ya. Seperti itu pengalaman persatuan pada sisi yang keempat. Sehingga seluruh sesuatu yang kita lakukan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita, rasa cinta kita, dan juga menjadi sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan. Oke.
Berikutnya, 4 definisi persatuan, ya. Bukan definisi, sorry. 4 dimensi persatuan, ya. Apa sih yang yang dimaksud dengan persatuan? Mari kita ikuti. Pertama, ya, mendengar Tuhan dalam keheningan. Itu persatuan, ya. Dimensi persatuan dengan Tuhan. Tanda bahwa orang benar-benar bersatu dengan Tuhan itu adalah dia memiliki telinga hati yang mendengar dalam keheningan. Saya bacakan puisi stansa yang ke-15 dari Santo Yohanes tadi. Malam yang hening, saat fajar menyingsing, musik tanpa suara, keheningan yang tak pernah sepi, santap malam yang menyegarkan dan memperdalam cinta. Ini puisinya. Melalui bait ke-15 ini atau stansa 15 ini, kita diundang untuk menjadikan seluruh hidup kita sebagai mada keheningan. Malam yang hening, saat fajar menyingsing. Ya, 5 gambaran ini melukiskan jiwa yang belajar mendengar Tuhan di setiap detail. Ya, mau apa saja, membuat apa saja, bernafas saja itu merupakan sebuah momen mendengarkan Tuhan. Setiap momen hening, peralihan dari gelap ke terang, ya, siang ke malam, tidur ke bangun, dan seterusnya. Momen-momen seperti itu, bahkan makan malam biasa, ya. Saat kita makan malam, ketika kita lagi nongkrong, ketika kita lagi santai, itu diubah, ya, diubah menjadi bait dalam nyanyian rohani. Ya, ini posisinya itu seperti orang sudah lepas dari semua kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sebuah sebuah eh, momen di mana orang itu sebenarnya menunjukkan dia sedang berada dalam persatuan. Ya, itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, dia dimerdekakan, dibebaskan. Ya, stansa yang ke-26 Yohanes Salib menulis, di dalam gunung terdalam, di dalam gudang terdalam kekasihku, aku telah minum. Jadi gudang ini itu lukisan yang sebenarnya menggambar tentang kekayaan rohani. Ketika kita masuk ke gudang itu kita merasa bahwa diri kita itu kecil. Yang besar itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam gudang itu. Dan yang punya gudang itu adalah kekasih yaitu Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Dan kekayaan itu kemudian diberikan kepada kita untuk minum. Ya, aku telah minum. Dan ketika aku keluar ke padang yang luas, aku tidak mengetahui apapun. Dan aku kehilangan kawanan yang selama ini kuikuti. Nah, kawanan ini itu adalah keterikatan-keterikatan kita. Kita berada pada gurun yang luas, ya, ke padang yang luas itu artinya kebebasan itu kita sudah raih. Kenapa kita sudah lepaskan semua ikatan-ikatan itu dan sekarang itu kita seakan-akan berada pada sebuah padang yang kemudian membuat kita itu lepas bebas, ya. Seperti berada di mana yang kita tidak tahu, ya. Itu lukisan tentang pengalaman persatuan ini dalam dimensinya yang kedua. Kita dibebaskan. Bapak Ibu, dalam komentarnya Hans Sali bilang begini, pengalaman mabuk oleh cinta ilahi mengubah hidup menjadi mada kebebasan. Ya, jadi ketika kita dikuasai oleh cinta kepada Tuhan, kita merasa segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan, keluar dan lain sebagainya itu adalah yang kesekian. Yang paling utama itu sekarang adalah cinta Tuhan atau kita yang sedang berada bersama dengan Tuhan itu Sang Mempelai. Di sana kita mengekspresikan kebebasan. Kita lepas bebas. Dan memang dalam pengalaman realitas, ketika kita menaruh kebebasan, ya silakan, ya kita tidak mengikat orang karena kita tidak mengikatkan diri kita pada sesuatu. Kita menjadi orang yang bebas dan di sana itu lahir sesuatu kebutuhan yang barangkali hanya diisi oleh Tuhan. Ya, ini pengalaman persatuan. Jadi jiwa terbebas dari semua ikatan manusia duniawi seperti kekhawatiran dan ambisi egois.
Ini adalah pembebasan sejati yang melahirkan nyanyian hidup dari kebebasan itu. Jadi mau susah, tapi jiwa kita tetap menyanyikan nada pujian. Ya. Dimensi yang ketiga, beristirahat dalam pelukan Tuhan. Jadi damai, tenang. Meskipun ada persoalan, tapi karena kita sudah pernah mengalami pengalaman transfigurasi tadi, ya, jiwa kita itu beristirahat. Stansa 22 dikatakan di sana. Sang mempelai telah masuk ke dalam taman indah yang dirindukannya. Dan ia beristirahat dalam sukacita. Menyandarkan lehernya pada lengan-lengan sang lembu sang kekasih. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Hidup diubah, hidup kita itu sudah diubah menjadi nyanyian kepercayaan dan penyerahan diri. Seperti seorang mempelai menyandarkan ya kepalanya pada sang kekasih. Jadi lepas bebas tapi kemudian kepada seseorang yang adalah kekasih kita. Itu dalam dekapan Tuhan. Jadi jiwa beristirahat tenang dalam dekapan Tuhan. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kecemasan. Hidup tenang, beristirahat. Ya, bukan karena masalah hilang. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, bukan karena masalah kita tuh hilang, tapi karena kita tahu kita itu dipegang olehnya. Kita berada bersama dengan Tuhan. Dan dari ketenangan ini, ia bertindak dengan kasih. Ya, oke. Itu dimensi yang ketiga. Dimensi yang terakhir, bersatu dalam perjanjian kasih. Jadi perjanjian, seperti pernikahan biasa manusia, kalau di gereja kan perjanjian kasih. Apakah engkau mengambil ini dan seterusnya, lalu kita bilang, ya bersedia, bersedia, setia seumur hidup dan seterusnya. Ya, jadi kehidupan rohani juga demikian. Ada perjanjian kasih. Stansa yang ke-27 di dalam ini Yohanes Salib menulis begini. Di sanalah ia memberiku dadanya. Di sanalah ia mengajarku ilmu yang penuh kelezatan. Dan di sanalah aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadanya. Di sanalah aku berjanji untuk menjadi mempelainya. Ini perkawinan rohani. Mada mencapai puncaknya sebagai nyanyian perjanjian kasih. Ya, di sebuah perkawinan rohani. Hidup kita ini menjadi lagu bersama yang abadi. Jadi kita ini resonansi, ya. Tubuh kita ini beresonansi. Kita menangkap gemah nyanyian Tuhan itu, kebahagiaan Tuhan yang abadi itu, sukacita Tuhan yang abadi itu, kekayaan Tuhan yang abadi itu, Tuhan yang segalanya itu, dalam nyanyiannya itu meresonansi itu ke dalam diri kita. Sehingga diri kita itu memantulkan kembali gemah itu, sehingga apa yang kita alami itu menjadi sebuah eh, peluapan, menjadi sebuah pujian, nyanyian. Ya, jadi hidup menjadi lagu bersama yang abadi. Jadi bukan hanya sumber bunyi itu, tapi yang menghantar bunyi itu menjadi sebuah memantulkan gema itu. Jadi rame-rame menyanyikan pujian. Nah, dalam lagu kudus Bapak Ibu, kita itu menyanyikan bersama dengan para malaikat kami menyanyikan kudus, 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 kudus. Itu artinya apa? Surga itu ada di dunia ini. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan surga itu dalam hidup nyata kita. Maka di sana kita perlu menyanyikan kudus, 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 kudus. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan dan para malaikatnya. Semua penghuni surga. Maka hidup sebagai sebuah nyanyian itu sama dengan kita meletakkan, memberi rumah kita itu taman. Taman doa, taman perjumpaan kita dengan Sang Kekasih Tuhan itu sendiri. Di sana ada simfoni ya, surgawi. Ada lagu kudus yang kita nyanyikan dalam bergema dalam diri kita. Ya, ini adalah hubungan, ini adalah hubungan yang sangat, sorry. Oke, sekarang ketiga ya. Bentar lagi selesai kok. Sekarang mari kita memahami mada dari perspektif psikologi dan kitab suci. Saya ingin menambah wawasan Bapak Ibu untuk mengerti apa artinya hidup sebagai sebuah nyanyian. Nah, sebelum kita menghidupi madah nyanyian sepenuhnya dalam hidup kita, mari kita pahami lebih dulu apa artinya madah nyanyian itu.
Melalui lensa psikologi modern dan narasi kitab suci, kita bisa mengenali seperti apa pengalaman persatuan ilahi itu dalam keseharian kita, bahkan di balik yang sudah saya katakan tadi. Pengalaman persatuan jiwa dengan Tuhan itu memiliki resonansi gema yang mendalam dengan pengalaman kemanusiaan. Ya. Jadi tadi Yohanes Salib menggambarkan pengalaman rohani persatuan itu dengan sangat luar biasa melalui puisi yang sangat imajinatif. Apakah itu memang hanya bersentuhan dengan yang spiritual atau mungkin juga bersentuhan dengan aspek kemanusiaan kita atau psikologi? Ini jawabannya. Psikologi modern tanpa menguraikan hal ilahi, dia tidak menyinggung hal ilahi. Ia psikologi itu menemukan pola yang serupa, ya, pola yang serupa dalam puncak pengalaman manusiawi yang bermakna. Seperti ya, Abraham Maslow itu mengenalkan konsep Plato experience. Apa itu? Itu kondisi stabil di mana seseorang hidup dengan rasa takjub dan sakralitas terus-menerus. Jadi orang itu dikuasai oleh suatu pengalaman ya, pengalaman rasa takjub, rasa terpukau oleh sesuatu yang dia tidak bisa katakan. Ini menyangkut aspek psikologi ya. Dalam dimensi psikologi apa yang dikatakan oleh Yohanes Salib itu dialami secara manusiawi, tapi dalam level psikologi ya. Karena itu kalau eh, Abraham Maslow menyinggung soal ini maka sangat benar karena Yohanes Salib itu menyinggung aspek kemanusiaan ini, pengalaman ini untuk membawa kita kepada mengekspresikan pengalaman persatuan dengan Tuhan itu yang ilahi itu. Karena itu, eh, dia tidak keluar dari pengalaman manusia. Maka pelukisan-pelukisan Yohanes Salib itu bersentuhan langsung dengan pengalaman manusia, manusia dengan manusia, manusia yang mencintai makhluk yang sesamanya. Ya, berbeda dengan peak experience yang sesaat. Ya, Plato experience adalah cara pandang menetap yang meresap ke seluruh keberadaan. Ya, artinya Bapak Ibu ini adalah suatu pengalaman khusus ya, di mana kita itu merasa takjub disentuh oleh sesuatu yang seperti dialami oleh Yohanes Salib tadi, berada dalam suatu sakralitas yang seperti berada pada dunia yang lain sama sekali. Itu diuraikan oleh para psikolog ya. Hal-hal biasa seperti menikmati kopi atau pemandangan alam bisa terasa penuh makna. Nah, inilah titik temunya dengan via unitiva yang tadi saya jelaskan ya. Ya, di mana jiwa yang bersatu dengan Tuhan tidak lagi mencari momen spiritual. Ya, dia tidak lagi mencari kekasihnya, tapi dia sudah berada dalam eh, persatuan itu. Dia sudah menemukannya dalam setiap detail kecil kehidupan. Jadi madah bukan lagi konser besar, ya. Nyanyian itu bukan lagi digambarkan sebagai konser besar, melainkan melodi yang mengalir dalam detak jantung keseharian. Jadi dia sudah bergema nyatu dalam tubuh kita, lalu kemudian setiap sentuhan kita dengan pengalaman-pengalaman keseharian itu kemudian memantulkan gema atau gaung seperti gitar ya. Gitar yang kita sentuh senarnya, dia akan mengeluarkan bunyi. Demikian juga analogi ini dipakai dalam kehidupan nyata. Kalau hidup kita sudah dikuasai oleh pengalaman persatuan, maka sentuhan kita kepada apapun yang berkaitan dengan kehidupan harian itu mengeluarkan gema atau gaung atau bunyi. Ya. Nah, Mikhail Csikszentmihalyi itu mengenalkan konsep flow ya. Keadaan mental optimal di mana seseorang sepenuhnya larut dalam aktivitas. Jadi ini aspek yang kedua. Saya mau menghubungkan bahwa pengalaman Yohanes Salib itu tidak jauh dari pengalaman manusiawi secara psikologis. Ya, uh, Csikszentmihalyi ini memberikan konsep teori flow tentang flow. Ya, flow itu terjadi ketika tantangan seimbang dengan kemampuan membuat seseorang lupa waktu dan diri serta bergerak ringan penuh konsentrasi. Apa artinya? Jadi ketika kita melakukan sesuatu tuh kita tidak merasa capek, kita lelah karena kita nyatu dengan apa yang kita lakukan. Jadi jiwa dengan pekerjaan itu nyatu. Kita tidak lagi mengukur ya kelelahan kita dengan pencapaian kita.
jasa baik kita dengan apa yang kita terima dari orang lain. Itu tidak lagi kita ukur. Kita nyatu dengan apa yang kita lakukan saat ini dan kita tidak merasa kecewa tentang sesuatu yang kita alami. Itulah pengalaman flow secara psikologis. Nah, hilangnya ego. Jadi kita tidak lagi mengejar diri kita. Kita melakukan, 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 dan sukacita itu ada dalam pengalaman ini. Dan inilah pengalaman flow yang dikatakan oleh Csikszentmihalyi. Ya, flow bisa bisa terjadi tanpa kesadaran Tuhan. Namun, jadi flow psikologi itu bisa terjadi tanpa kita sadar tentang Tuhan, tanpa harus menghubungkan dengan Tuhan. Namun ketika disertai kesadaran ilahi, setiap tindakan menjadi persembahan kasih. Jadi artinya apa? Kalau kita mengawinkan aspek pengalaman flow yang secara psikologis ini ditambah dengan kesadaran spiritual, inilah yang menjadi kelengkapan. Suatu kondisi diri yang saling menyempurnakan. Ada aspek psikologi dan ada spiritual. Maka ya, Allah itu benar-benar dirasakan dan keberadaan dan kehadiran kita bersama dengan Tuhan itu tidak terasa capek. Seperti orang yang bermeditasi berjam-jam tidak merasa capek. Nah, itulah pengalaman flow yang bisa secara psikologis tetapi juga bisa secara spiritual. Jadi penting diingat, flow itu bergantung pada kondisi optimal. Dia memang berbeda. Berbedanya dengan Mada Santo Yohanes Salib atau pengalaman persatuan yang berakar pada relasi yang tak tergantung pada perasaan. Itu sedikit perbedaannya. Baik, Bapak Ibu masih perlu catatan kritis ya. Saya tadi menjelaskan hubungan antara gejala psikologi pengalaman flow dan pengalaman yang dikatakan oleh Abraham Maslow itu, ya harus diberi catatan kritis supaya kita tidak tergoda untuk menyamakan. Pengalaman yang berada pada level psikologi itu tidak semuanya sama dengan pengalaman spiritual. Ya. Nah, pengalaman psikologi seperti Plato Experience dan Flow itu adalah realitas berharga, psikologis. Namun penting diingat, keduanya tidak otomatis sama dengan persatuan mistik yang digambarkan oleh Santo Yohanes Salib. Meskipun mirip, akar dan arahnya berbeda. Dan untuk membedakannya, mari kita lihat 3 pertanyaan kunci ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengantar, tidak semua pengalaman persatuan itu sama dengan pengalaman flow ya. Pengalaman flow atau pengalaman Plato experience tadi yang digambarkan oleh Abraham Maslow ya. Nah, untuk membedakannya mari kita lihat pertanyaan yang membantu kita. Kita perlu bertanya dari mana asalnya ya. Pengalaman psikologi flow atau Plato experience tadi itu muncul dari kondisi optimal, kondisi diri kita yang optimal, kesempurnaan diri kita secara psikologis ya, seperti konsentrasi penuh. Jadi kita berada pada konsentrasi penuh, maka ketika kita bekerja kita tidak merasa capek karena seluruh perhatian kita tuh fokus dengan apa yang kita kerjakan. Itu flow ya. Dia beda dengan persatuan. Persatuan ilahi lebih lebih sering hadir justru di tengah kesulitan, di mana kita merasa lelah atau bingung. Itu bedanya. Yang kedua, kita perlu bertanya, kemana arahnya? Kalau pengalaman psikologis, kemana arahnya? Pengalaman spiritual, kemana arahnya? Itulah yang membedakannya. Nah, pengalaman psikologi itu berpusat pada diri kita. Memberi rasa puas kepada pribadi kita. Jadi kalau kita melakukan meditasi, lalu kita terhanyut dalam itu, lalu kita merasa puas, ini barangkali ada perkawinan antara pengalaman psikologi dan pengalaman persatuan. Ya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita rencanakan lalu berhasil, lalu kita puas, ini pengalaman melulu psikologi. Ya. Persatuan sejati menurut Santo Yohanes Salib selalu mengarah keluar. Ya, bukan kepada diri, tapi kepada Tuhan dan sesama. Itu bedanya. Jadi kemana arahnya? Tujuannya apa? Kalau psikologi itu berhubungan dengan puas diri, sedangkan persatuan sejati itu, ya dia keluar dari diri, yaitu ya cinta yang membahagiakan, sakit tapi membahagiakan kepada Tuhan dan sesama. Itu pengalaman psikologi dan pengalaman persatuan. Nah, pertanyaan ketiga, apa buahnya? Untuk membedakan buahnya perlu
melihat ini pengalaman psikologi atau pengalaman persatuan. Buahnya ya, pengalaman rohani sejati menghasilkan buah nyata seperti kerendahan hati, kasih yang konkret, dan kebebasan dari kelekatan. Kalau kita mengalami persatuan, buahnya ini. Ada kerendahan hati, ada kasih, dan ada kebebasan. Jika suatu pengalaman itu disebut spiritual, namun membuat egois atau bergantung pada perasaan, nah ini wilayahnya psikologi atau disinilah ruang untuk discernment. Jadi tidak semua pengalaman spiritual itu, pengalaman psikologi itu langsung bersentuhan dengan pengalaman spiritual. Perlu ditanyakan dari mana asalnya, kemana arah tujuannya, dan apa buahnya. Baik, yang berikutnya. Saya coba menyampaikan lagi, uraikan lagi dua narasi biblis yang menggemakan mada sejati. Ya. Peristiwa transfigurasi, ya. Yesus mengajarkan pengalaman ilahi tidak dimaksudkan untuk dikemahkan atau tempat tinggal permanen yang menjauhkan dari realitas. Jadi yang sudah saya singgung tadi, seperti Petrus bilang, Tuhan izinkanlah kami membangun 3 kemah. Ya, pengalaman itu ya tidak harus dikemahkan. Ya, Yesus mengajak murid turun gunung, menunjukkan mada ilahi dinyanyikan di lembah kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Demikian juga pengalaman Nabi Elia di padang gurun dalam 1 Raja-Raja bab 19. Itu menegaskan Tuhan hadir bukan dalam keajaiban besar, melainkan dalam suara angin sepoi-sepoi basah di tengah kelelahan. Kedua kisah ini menggemakan ajaran Santo Yohanes Salib, yaitu bermada. Bermada adalah cara hidup yang jujur, yang tidak menolak kegelapan, tetapi juga tidak dikuasai olehnya. Ya, ada pengalaman puncak, tetapi juga ada pengalaman turun dari puncak itu untuk mengalami kehidupan biasa. Ya, oke. Dalam kisah transfigurasi, Petrus ingin membangun kemah untuk mengabadikan momen mulia itu. Namun, Yesus mengajak mereka turun dari gunung. Ini menunjukkan mada ilahi bukan tentang tinggal di puncak yang terpisah, melainkan membawa suka cahaya dan sukacita ke lembah kehidupan, melayani yang membutuhkan. Jiwa yang bermada tidak lari dari dunia, melainkan hadir lebih penuh, membawa sang kekasih kemanapun. Pengalaman Nabi Elia di padang gurun terjadi setelah kemenangan di Gunung Karmel. Elia lari ketakutan dan putus asa. Namun Tuhan datang bukan dalam badai, bukan dalam gempa atau api, ya, melainkan dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Ini mengajarkan mada sejati tidak hanya saat kita kuat atau gembira. Justru dalam kelemahan dan kerapuhan Tuhan hadir paling intim. Jiwa yang bermada belajar mendengarkan suara itu dalam keheningan halus di tengah badai kehidupan. Percaya sang kekasih hadir. Ya, sekarang yang keempat, hidup dalam madah. Apa artinya? Ada 5 arena kehidupan nyata. 1. Mada dalam dinamika psikologis. Kita perlu menyanyikan mada itu ketika kita mengalami dinamika psikologis, ya. Kesadaran akan persatuan ilahi tidak menghilangkan kecemasan atau pergumulan batin secara psikologis. Kadang kita stres, kadang kita galau, kadang kita bahagia, bersuka cita, tertawa, menangis, dan seterusnya. Ya. Jadi kesadaran akan persatuan ilahi tidak menghilangkan bahwa kita bersatu dengan Tuhan, iya, tapi persatuan itu tidak menghilangkan kecemasan kita atau pergumulan batin. Tapi dia pengalaman itu memberi jangkar. Ya, jangkar itu adalah ketenangan, kepastian di tengah badai. Jiwa yang bermada belajar merespon dari tempat yang lebih dalam, bukan dari kepanikan, melainkan dari akar yang tertancap, ya, dalam kasih ilahi. Bahkan ketika malam gelap kembali datang, jangkar itu tetap ada. Ya. Lalu yang kedua, ya, arena kedua adalah mada dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga kita hendaknya menyanyikan mada itu. Buah-buah persatuan itu harus dinyanyikan dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah tempat kasih diuji setiap hari dalam konflik, rutinitas, dan momen-momen kecil yang sering terlewat.
Momen sederhana seperti makan bersama atau mendengarkan anak bisa menjadi tindakan kasih yang sakral. Keluarga adalah gereja rumah tangga di mana madah dinyanyikan dalam bahasa yang paling konkret. Yang ketiga, madah dalam pekerjaan. Pekerjaan bukan sekadar kewajiban, melainkan arena di mana kita ikut serta dalam karya Tuhan di dunia. Jiwa yang kontemplatif membawa kesadaran akan kehadiran ilahi ke dalam setiap tugas. Bukan hanya yang besar dan bermakna, tapi juga yang kecil dan membosankan. Disitulah mada diuji dan dibuktikan. Yang keempat, mada dalam pelayanan kita. Pelayanan sejati bukan pelarian dari diri sendiri, melainkan limpahan dari jiwa yang sudah cukup menerima. Ya, karena kita sudah mengalami persatuan sukacita yang terdalam dalam batin kita, maka pelayanan kita itu merupakan apa? Ya, limpahan. Ya, kita mencurahkan pengalaman itu kepada pelayanan kita, kepada orang yang kita layani. Ketika pelayanan itu mengalir dari persatuan dengan Tuhan, ia tidak menguras, ia justru memperbaharui. Kita tidak capek lagi. Kita tidak lagi mengatakan cukup Tuhan, karena kita sudah dikuasai oleh cinta Tuhan. Ya, ini bukan berarti pelayanan selalu terasa indah. Kadang ia melelahkan. Dan justru disitulah mada yang paling jujur perlu dinyanyikan. Yang kelima, mada dalam relasi. Jiwa yang bersatu dengan Tuhan hadir lebih penuh dalam setiap perjumpaan. Lebih mampu mendengar, lebih bebas untuk mengasihi tanpa syarat. Setiap relasi yang tulus menjadi tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambarnya. Sekarang terakhir, Bapak Ibu, bersabar ya. Yang terakhir, tanda-tanda jiwa yang bermada. Ya, apakah kita perlu bertanya, bagaimana Romo tandanya bahwa jiwa kita itu sebenarnya bermada? Mungkin saat kita lagi galau, saat lagi menangis, tapi jiwa kita itu sedang mengungkapkan mada. Ini memang sulit. Tetapi mari kita untuk lebih lebih mengenal apakah jiwa kita bermada saat kita susah, apakah jiwa kita itu bermada saat ada kekacauan psikologis atau relasi yang tidak baik-baik saja, apakah kita sedang bermada dan bagaimana kita memastikan itu? Mari kita lihat. Nah, satu, tandanya pertama adalah ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Jadi kita tetap tenang. Itu artinya apa? Dalam kegalauan, dalam keadaan yang kita tidak inginkan, hati kita tetap tenang. Itulah mada. Ya, jiwa kontemplatif tidak selalu merasa damai, tapi ia tidak lagi dikuasai oleh kepanikan. Di tengah konflik, kehilangan, atau ketidakpastian, ada sesuatu yang lebih dalam dari perasaan, sebuah jangkar yang tetap. Ia bukan ketidakpedulian, melainkan akar yang sudah tumbuh jauh ke dalam. Jadi, ketenangan itu, persatuan itu sudah berakar kuat sehingga ketika menghadapi segala persoalan itu, kita terbawa ke dalam sikap batin yang tenang. Ya. Ini dilukiskan dalam stanza yang ke-22 tadi. Sang mempelai telah masuk ke dalam taman indah yang dirindukannya, dan ia beristirahat dalam sukacita, menyandarkan lehernya pada lengan-lengan lembut sang kekasih. Ketenangan jiwa yang bermada bukan karena masalah hilang, melainkan karena ia beristirahat dalam pelukan sang kekasih. Dari sanalah jangkar yang tidak tergoncang itu berasal. Yang kedua tandanya apa? Tuhan ditemukan dalam hal-hal kecil. Ini tanda yang kedua. Tanda yang pertama itu ketenangan, tanda yang kedua itu Tuhan ditemukan dalam hal-hal kecil. Jiwa yang matang secara kontemplatif tidak lagi menunggu momen besar untuk merasakan Tuhan. Secangkir kopi, percakapan singkat, atau bahkan kemacetan bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan ditemukan dalam pengalaman itu. Jiwa yang bersatu dengan Tuhan membaca seluruh ciptaan, hal-hal biasa sekalipun, sebagai bahasa dan kehadiran Sang Kekasih. Jadi hal-hal yang biasa itu dialami sebagai bahasa dan kehadiran Sang Kekasih. Iya. Dengan demikian, setiap detail kecil dalam hidup bisa menjadi tempat perjumpaan dengannya.
Stansa 14, Yohanes Salib menulis, "Kekasihku, gunung-gunung, lembah-lembah yang sunyi dan berhutan, pulau-pulau yang jauh, sungai-sungai yang bergema, desir angin yang penuh kasih." Ya, semua pengalaman yang kecil-kecil itu menjadi perjumpaan Tuhan ditemukan di sana. Tanda yang ketiga, respon, bukan reaksi. Ya, kita merespon, bukan reaksi. Apa artinya? Jiwa kontemplatif belajar memberi jeda antara stimulus dan respon. Ya, jadi ada jeda. Jika jiwa itu memberi jeda, itu berarti kita respon. Tapi kalau tidak ada jeda, maka itu reaksi. Nah, apa artinya? Ia tidak langsung meledak, tidak langsung menyerah, tidak langsung lari. Ya, jiwa yang sudah dimurnikan tidak lagi bergerak dari dorongan ego atau nafsu, melainkan dari kedalaman kasih yang tenang. Dari ruang itulah ia merespon dengan kasih, bahkan ketika situasinya sulit. Stimulus antara lain misalnya orang lagi memarahi kita. Reaksi itu adalah dalam momen yang sama, dalam hitungan detik, kita langsung membalas, memarahi orang yang memarahi kita. Itu reaksi. Ini tanda bahwa kita tidak atau belum masuk di dalam pengalaman persatuan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita menerima, kita dimarahi, kita diam, kita merenungkan, kita mengkontemplasikan, seperti bahasanya Santa Maria, menyimpan dan eh, ya, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Itulah pengalaman persatuan. Ya, kenapa? Maria mengandung Yesus dalam tubuhnya. Maka pengalaman apapun tidak membuat dia takut dan sebagainya. Malah dia menyimpan semua perkara itu dan merenungkannya. Ini respon yang benar. Jiwa yang bermada belajar hidup dari keheningan yang dalam. Dari situlah ia tidak lagi reaktif, melainkan merespon dari tempat yang tenang dan penuh. Ini tanda ketiga. Tanda yang keempat, kasih yang makin konkret dan makin bebas. Tanda yang keempat, apa artinya? Tanda persatuan yang paling nyata bukan lagi perasaan rohani yang indah. Jadi orang melukiskan saya kemudian disentuh oleh Tuhan sampai dengan saya bisa berbahasa, saya bisa mencingkrak, saya bisa menyanyi dan seterusnya dan seterusnya. Itu perasaan rohani, ya. Melainkan kasih yang makin konkret dalam tindakan dan makin bebas dari pamrih. Jiwa yang bermada tidak melayani untuk diakui. Ya, ia melayani karena sudah menerima terlalu banyak untuk tidak memberi. Kasih yang lahir dari persatuan tidak mencari pengakuan. Ia mengalir bebas karena sudah tidak terikat pada diri sendiri. Yohanes Salib menulis dalam stanza yang ke-27, "Di sanalah aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadanya. Di sanalah aku berjanji untuk menjadi mempelainya." Jadi di sini kasih yang lahir dari persatuan adalah kasih yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya, tidak lagi mencari pengakuan atau validasi, tidak lagi terikat pada pamrih. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima, setia dalam malam jiwa, malam gelap, ya. Dalam sesi yang pertama saya katakan, bagaimana menghadapi malam gelap? Saya menjawabnya, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap setia melakukan latihan-latihan rohani. Ya, ini jawabannya. Setia dalam malam gelap jiwa. Mengapa orang setia? Karena dia sudah mengalami berada pada rumah pengalaman transformasi tadi. Sehingga apapun pengalaman malam gelap sesakit apapun dia tetap setia. Ya, karena dia tahu ada pengalaman sebelumnya yang cukup membuat dia tenang damai. Ya, ada kepastian yang sudah dialami. Meskipun setelah dia mengalami itu, dia mundur lagi mengalami malam gelap. Tapi malam terang itu, api transformasi itu dia sudah alami. Nah, tanda kematangan yang paling dalam adalah kemampuan jiwa untuk tetap setia ketika Tuhan terasa jauh. Jiwa yang telah matang secara kontemplatif tidak akan lari saat mengalami keheningan Tuhan.
karena ia telah belajar dari pengalaman malam gelap jiwa sebelumnya. Bahwa keheningan itu bukanlah tanda ketidakhadirannya, melainkan cara Tuhan bekerja lebih dalam. Kesetiaan dalam malam gelap bukan tentang perasaan, melainkan tentang arah hati yang tetap menuju Tuhan. Stansa 35 Yohanes Salib menulis, di dalam kesunyian ia hidup, dan dalam kesunyian ia membangun sarangnya, dan dalam kesunyian sendirian sang kekasih telah membimbingnya, juga dalam kesunyian terluka oleh cinta. Ya, jadi kesetiaan dalam malam gelap adalah kesetiaan dalam kesunyian. Bukan karena Tuhan terasa dekat, melainkan karena jiwa percaya justru dalam kesunyian itulah sang kekasih paling dekat membimbing. Ya, demikian Bapak Ibu, hal yang perlu saya bagikan, saya ajarkan sebagai bekal untuk Bapak Ibu. Ya, saya serahkan ke Frater untuk mengatur eh, eh, sesi tanya jawab kita. Baik, Romo, terima kasih untuk penjelasannya yang sudah sangat lengkap, saya kira. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, dan mungkin juga ada semacam pertanyaan terkait. Oke, saya bacakan langsung saja, Romo. Ini dari Oki. Eh, Selamat malam, mengapa Santo Yohanes Salib memilih menggunakan bahasa cinta erotis, bukan bahasa cinta antara anak dengan orang tua? Bukankah kita memanggil pribadi pertama dengan Frater Bapa? Mari, sorry saya potong. Iya, Romo? Frater, Iya, Romo? saya belum menangkap pertanyaannya Apakah suara saya terpotong-potong? Baik, saya baca ulang ya, Romo. karena suaranya. Saya baca ulang ya, Romo. Suara Romo Nah, kan di, putus. Iya, baca ulang ya. ya, Romo. Ini dari saudari Oki. Nah, mengapa Santo Yohanes Salib memilih menggunakan bahasa cinta erotis, bukan bahasa cinta antara anak dengan orang tua? Bukankah kita memanggil pribadi pertama dengan Bapa? Nah, ini tentang bahasanya, Romo. Apakah jelas pertanyaannya, Romo? Iya, iya. Nah, ini ada lanjutannya dari ini. Oki juga. Semacam aneh, tidak nyaman kalau kita seorang pria harus menjadi pribadi wanita dalam komunikasi dengan Allah. Nah, ini melihat situasi standar ininya Romo, antara pria dan wanita seperti itu. Iya, baik. Perlu dipahami ini bahasanya bahasa mistik ya. Kalau kita misalnya merasa aneh kalau kita laki-laki lalu kemudian melihat merumuskan Tuhan itu menentukan itu sebagai mempelai. Nah, ini kita membacanya dari dimensi ya, dimensi perkawinan ya manusia. Tetapi sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, tidak seluruh aspek kemanusiaan itu diangkat ke level yang sama yang kita kenakan dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Karena memang ya Tuhan itu ya laki-laki, Yesus itu laki-laki. Nah, kadang-kadang kita tergoda dalam pandangan istilahnya, kok laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki. Itu karena otak kita sudah diisi dengan gambaran ya manusiawinya kita. Tetapi sekali lagi Yohanes Salib itu menggunakan gambaran yang manusia, yang istilahnya tidak utuh, ya perspektifnya itu hanya menggambarkan itu untuk membantu kita menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh memandang, ya tidak boleh memandang menyamakan ya hubungan laki-laki dengan laki-laki dan itu tidak normal, hubungan laki-laki dengan perempuan itulah yang normal. Maka tidak mungkin kita laki-laki menggambarkan Yesus itu sebagai mempelai. Nah, itu artinya kita menilai sesuatu itu sesuai dengan konsep kemanusiaan kita. Padahal ini kita harus masuk pada wilayah gambaran yang sesungguhnya. Allah itu sebagai mempelai jiwa, mempelai jiwa. Apa artinya mempelai?
Allah yang selalu dirindukan, Allah yang selalu ingin dijumpai oleh manusia. Ya, kalau kita tahu tentang panggilan Allah itu lebih kepada unsur kelaki-lakian, ya, kelaki-lakian. Maka pelukisan Tan Yohanes Salib itu tidak meniadakan bahwa perempuan itu yang paling sesuai dengan gambaran laki-laki dan perempuan, mempelai dan mempelai, ya, dan laki-laki dengan laki-laki itu tidak benar. Nah, ini agak agak keliru karena kita menempelkan gambaran hubungan manusia dengan manusia itu dalam hubungan, ya, kita dengan Tuhan. Itu sudah salah, salah kamar. Karena Yohanes Salib menggambarkan ini sekedar membantu kita untuk memahami bagaimana relasi kita, kualitasnya, kualitas relasi kita dengan Tuhan itu. Iya, kualitas kita dengan Tuhan itu. Jadi kualitas kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jadi kualitasnya seperti apa? Ada kerinduan di sana, ada istilahnya keinginan, ada sakit yang membara untuk terus berjumpa dengan Tuhan itu. Kalau mau lebih lebih konkret lagi itu seperti Nabi Elia yang rindu, yang dalam kegelapan dia rindu berjumpa dengan Tuhan dan seterusnya. Jadi kerinduannya itu, ya kualitas kerinduan berjumpa dengan Tuhan itu seperti, ya seperti seorang mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Jadi bukan laki-laki dan perempuan, seperti karena ini pelukisan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Salib ini tidak keluar dari tradisi Kidung Agung. Kalau kita membaca Kidung Agung, maka kita laki-laki akan mengatakan, kok kami laki-laki disebut mempelai perempuan? Kalau Yesus disebut mempelai laki-laki, berarti laki-laki dengan laki-laki. Itu salah membaca kitab suci menurut pandangan yang manusiawi, seksual, biologis. Tidak, jangan masukkan konsep itu. Kualitasnya, ya, kerinduan kita, cinta kita itu seperti, ya, kerinduan cinta antara laki-laki dan perempuan, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Itu yang perlu diluruskan. Terus kemudian eh, mengapa tidak menggunakan puisi atau cinta yang menghubungkan antara orang tua dan anak? Kok erotis? Ya, ingat baik-baik. Kita mulai dari perjanjian lama. Yohanes Salib tidak mengubah, ya, cara pandang antropologis, teologis dari perjanjian lama. Ya, jadi perjanjian tidak bisa mengubah, ya tidak bisa mengubah. Karena tadi saya jelaskan ini tradisi Kidung Agung selalu menempelkan hubungan manusia mempelai laki-laki dan perempuan itu sebagai melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dia tidak keluar dari tradisi Kidung Agung itu. Ya, seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Lagi-lagi masalah keterbatasan bahasa ya Romo. Iya, Oke. Baik Romo, ini pertanyaan lain eh, mengenai puisi tadi Romo. Nah, ada pertanyaan lanjutan, saya bacakan. Romo Yohanes Salib membuat puisi dalam konteks apa? Dalam iya, konteks doa atau meditasi? Nah, kemudian apa bedanya puisi ini dengan Mazmur? Itu dalam satu tema, Romo. Terus oleh pertanyaan yang sama, oleh penanya yang sama, lalu bagaimana dengan konteks puisi Yohanes ini? Ini kan banyak berangkat dari pengalaman yang indah, Romo. Bagaimana misalnya dalam konteks kebencanaan, ombak bergulung, kerusakan, sakit, sesuatu hal yang mungkin terasa menderita seperti itu, Romo. Ini saya kira pertanyaannya. iya, baik saya jawab. Puisi yang digambarkan dibuat oleh Yohanes Salib itu ada tiga bagian. Ya, stansa bait 1 sampai 13 kalau nggak salah saya lupa tadi. 13 ya betul. 13. 12 itu via purgativa, itu pengalaman malam gelap. Jadi puisi-puisi itu tidak hanya berkaitan dengan pengalaman persatuan yang indah yang ini, tapi lengkap ya. Ketika orang mengalami malam gelap, orang harus mengungkapkan kegelapan hidup itu dalam puisi.
Jadi puisi itu bukan puisi yang romantis, yang istilahnya mengalami gradasi ya. Ketika orang sedih, orang harus menyampaikan keindahan kesedihan itu lewat kata-kata yang menghibur. Tidak. Dia jujur mengungkapkan apa yang menjadi pengalamannya. Kalau sedih, sampaikan kesedihan. Kalau terluka, sampaikanlah. Ungkapannya adalah terluka, seperti rusa yang terluka, dan seterusnya. Itu bait 1 sampai bait 12. Itu malam gelap. Kemudian ketika orang mengalami sedikit cahaya, mengalami kedekatan dengan Tuhan, itu ada bait yang ke-13 sampai dengan bait yang ke-21. Ya. Sesudah itu ada puisi yang berkaitan dengan persatuan, bait 21 ya, 22 sampai 40. Jadi puisi yang dibuat oleh Yohanes Salib itu lengkap. Seluruh dimensi pengalaman hidup manusia itu ada di sana. Nah, kalau kita dibantu untuk bagaimana mengungkapkan pengalaman real kita dengan meniru apa yang dibuat oleh Yohanes Salib, silakan. Tapi dimensinya tetap dipertahankan. Di dalam kegelapan kita perlu berpuisi juga. Ketika kita mengalami sedikit keluar dari pengalaman malam gelap itu, kita berpuisi juga. Ketika mengalami unity persatuan, kita juga berpuisi untuk mengungkapkan kekayaan dalamnya pengalaman itu yang tidak bisa diungkapkan melalui proposisi logis. Ya, demikian jawaban saya. Eh, Terima kasih Romo. Nah, kalau di kolom chat ini pertanyaannya sudah habis, namun saya persilahkan satu penanya terakhir. Barangkali ada yang mau bertanya ataupun sharing, mungkin karena ini sudah pertemuan terakhir kita tentang tema ketika hidup terasa hampa dari Yohanes Salib ini. Apakah ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mau bersharing atau berbagi tentang pengajaran kita dalam 4 pertemuan ini? Oh iya Romo, ini eh, di chat saya muncul lagi. Bedanya puisi dan Mazmur tadi belum dijelaskan tadi Romo. Baik, terima kasih untuk penjelasan Romo dalam pertemuan kita selama beberapa pertemuan ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama ketika kita harus menghadapi pengalaman pahit, pengalaman hampa. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa. Nanti saya minta kepada Romo memberi berkat ya Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk karuniamu, untuk pengetahuan yang telah kami terima dalam pertemuan CCJ ini melalui pengajaran Santo Yohanes Salib. Kami belajar bagaimana menghadapi persoalan kami, belajar bagaimana menata hidup rohani kami tanpa jatuh pada kesombongan, melewati kegelapan kami, melepaskan segala keterikatan kami, mengubah hidup kami, serta menjadikan kehidupan kami sebagai pujian yang indah bagimu, seperti puisi Santo Yohanes. Semoga dengan ini semua kami boleh semakin dikuatkan, semakin diteguhkan menghadapi persoalan hidup kami, dan kiranya mereka, orang-orang di sekitar kami yang juga mengalami tantangan hidup, namun mereka putus asa, oleh Roh Kudus-Mu kiranya mereka dapat berjuang teguh seperti yang diharapkan oleh Santo Yohanes ini, sehingga hidup mereka juga menjadi pujian yang indah bagimu. Berkatilah kami semua, Romo, Karol, Suster, Budar, Bapak Ibu dimanapun kami berada, kiranya kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan penuh semangat, penuh gembira dalam masa Prapaskah ini, sehingga kami pun dapat menjadi nyanyian yang indah bagimu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, kiranya apa yang kami perbuat, Kau sudi mengampuninya. Dan kini, sebagai permohonan kami satukan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang Yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakan namamu. Tuhan, datang Datanglah kerajaan, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti di seperti dalam di surga. surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami kami. dari yang jahat. Mohon berkat dari Romo Tuhan bersamamu dan dan bersama. bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.